Halo guys, kita berjumpa lagi di video kali ini. Kita akan membahas tentang penilaian di proses seleksi kompetensi dasar atau SKD. Sebelumnya kita sudah membahas apa itu SKD, jenis-jenis ujiannya, dan kira-kira materinya seperti apa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang proses perhitungan nilai di SKD dan berapa minimal nilai yang harus kita raih supaya kita bisa lulus. Dan yang paling penting lainnya, selain harus lulus SKD, harus bisa masuk ke tahap SKB. Oke? Nah, sekarang kita kan sudah tahu bahwa ternyata TWK itu ada 30 soal. Oke? TIU kita udah tahu yaitu ada 35 soal. Kemudian TKP kita udah tahu dia ada 45 soal. Nah, oke. Nah, kemudian kita juga tahu bahwa ada setiap nilai yang benar atau soal yang dijawab benar, berhasil dijawab benar di soal-soal itu. Soal TWK dia akan mendapat 5 poin untuk setiap nilai soal benar dan akan mendapat 0 jika soalnya salah. Nah, untuk TIU sama, dia akan dapat nilai 5 untuk soal yang benar dan nilai 0 untuk soal yang salah. Sementara untuk TKP dia bervariasi, nilainya itu kalau tidak dijawab soalnya nilai 0, tapi kalau dijawab nilainya soal nilai 1 sampai 5. Jadi bervariasi. Kalau paling sesuai jawabnya 5, kalau paling tidak sesuai jawabnya 1. Nah, kemudian di sini kita bisa hitung nih, berapa sih nilai maksimal yang bisa diperoleh kalau kita menjawab semua pertanyaan dengan benar, atau kalau di TKP dia pertanyaannya paling sesuai dan tidak sesuai, kita hitungnya. Nah, untuk TWK dia total nilainya ada 150 nilai maksimum. Untuk TIU dia ada berarti 175. Kita kalikan 35 kali 5. Kemudian di TKP paling tinggi dia itu nilainya itu adalah 225. Sedangkan paling rendah berarti 1 kali 45 yaitu 45. Nah, jadi inilah soal-soal nilai-nilai maksimum untuk tiap jenis soal yang bisa kita peroleh, bukan yang harus ya, yang bisa kita peroleh. Nah, kemudian berapa syaratnya ini? Sebelumnya kita totalin dulu nih. Kalau kita bisa menjawab semua pertanyaan dengan benar, nilainya ini jadi berapa? Jadi 550. Kita bikin di sini ya. 550. Oke? Nah, terus kalau dia untuk bisa lolos di tahap SKD, untuk bisa masuk ke SKB berapa? Nah, untuk lolos SKD, kita ini bergantung jenis kalian itu melamar sebagai kategori pelamar apa. Kategori pelamarnya ada masing-masing, ada pelamar umum, ada pelamar diaspora, ada pelamar cum laude, ada pelamar disabilitas, kemudian ada pelamar putra-putri khusus Papua dan Papua Barat. Yang terakhir adalah untuk dokter, kemudian yang paling terakhir lagi adalah ABK, reviewer, dan pengamati. Nah, jadi masing-masingnya itu punya ambang nilai yang berbeda. Oke, sekarang kita akan menjawab atau kita akan membahas tentang kategori pelamar umum ya. Untuk kategori pelamar umum dia ada 3 jenis soal ini, ada nilai minimum. Jadi kalau salah satu tidak tercapai nilai minimumnya, ya tidak bisa lulus. Misalnya untuk TWK, untuk umum ya, kita berbicara sekarang kondisi umum. Oke. Umum itu dia nilai ambang batas TWK-nya adalah 65. Sedangkan TIU nilai ambang batas TWK-nya adalah 80. Dan kemudian TKP nilai ambang batas TWK-nya itu adalah 166. Oke? 166. Jadi kalau kita lihat persentasinya,
Nah, ini kan kita cuma butuh 65 loh dari 150. Kita cuma butuh 80 dari 175. Berapa persen dia? Sama juga 166 dari maksimum ini. Nah, kalau dia TWK berarti ini sini ya salahnya. Oke. Untuk nilai persentase untuk lulusnya berarti sekitar 43,3%. Jadi dari 150 nilai maksimum ini kita cuma butuh 43,3% doang. Oke. Nah, sedangkan untuk TIU kalau kita bandingkan dari total 175 nilai yang tersedia, kita cuma butuh 80 nilai. Jadi dia hanya sekitar 45,7%. Oke. Nah, sedangkan yang terakhir untuk TKP nih, kalau kita bandingkan nilai maksimum TKP itu kan 225 kalau kita jawabannya sesuai. Sedangkan untuk lulus butuhnya 166. Jadi berapa banyak dari 165 ini? Ternyata ini sangat tinggi, yaitu 73,7%. Oke. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Jadi ini harus ya benar-benar kita lihatlah kalau kita menjawab soalnya. Sekarang kan kita tahu nih persentasenya berapa. Nah, jadi dari total 30 soal, 35 soal dan 45 soal, berapa sih yang harus benar untuk bisa minimal kita lulus? Nah, untuk jumlah soal benar untuk TWK berarti di sini sekitar 13 soal. 13 kali 5 didapat dari mana? 65 poin maksimum dibagi 5 per soal benar. Jadi dapatnya 13. Sedangkan untuk TIU 80 nilai maksimum dibagi 5 poin per soal berarti sekitar dapat 16 soal benar. Jadi masih ada sisa ya 19 lagi masih salah, masih bisa lulus lah. Lulus SKD doang. Nah, apakah udah lulus belum ke level SKB untuk kompetensi bidang? Belum. Nanti kita cari tahu kenapa belum. Nah, sedangkan untuk TKP kalau kita 166 soal ini ternyata kalau dibagi 5 per poin maksimum berapa banyak? Jadi dia dapat kalau mau 5 33 soal. 33 soal harus dapat poin 5 minimal. Sisanya bebas. Oke? Nah, kalau poin 4 rata-rata berapa soal? Nah, kalau poin 4 ini poin 5 ya. Kalau poin 4 dia harus 42 soal. Oke? Jadi kalau 42 soal dapat kolom 4, ini total berarti sekitar 168 ya. Jadi masih ada sisa lebih 2. Sisa 3 soal lagi ya, mau dapat 1 juga yang penting dia lulus. Oke, tapi kalau rata-rata 3 nggak bisa, kita nggak lulus nanti gitu loh. Karena 166 dibagi 3 itu sekitar 50, 55, 56. Sedangkan soal itu paling banyak 45. Jadi kan masih ada selisih 10. Jadi nggak boleh rata-rata 3, harus rata-rata 4. Nah, makanya TKP ini nilainya itu dia sangat-sangat krusial. Jadi kalau di total poin ini 65 tambah 80 tambah 66 itu totalnya adalah 311 ya. Jadi untuk dapat minimal lulus SKD ya kita minimal 311 dari total 550 poin. Tapi apakah itu lulus ke SKB? Belum. Kenapa? Nah, ini nanti kita akan bahas kenapa. Oke, jadi ini kita berbicara kategori pelamar umum. Nah, gimana kalau kategorinya itu pelamarnya itu adalah misalnya komunal atau diaspora yang nilai IPK 3,5 atau dari diaspora itu adalah yang lulusan dari luar negeri. Nah, kalau dia cum laude yang tinggi ini, kalau cum laude ya, yang tinggi ini dia adalah TIU. Tapi TWK sama TKP tidak ada batasannya. Gitu. Artinya mau TWK-nya 10 juga bisa.
TKP-nya rendah juga bisa, tapi tetap aja ada totalnya yaitu 311. Jadi masih bisa kita balance kan antara TWK dan TKP. Kalau ini kan nggak balance nih, ini harus 65, ini cuma 65, ini 166, sekitar 3 kali lipatnya, hampir 3 kali lipatnya. Sementara kalau 311 kurang 85, itu kan dia paling cuma 226. Kalau dibagi 2 sekitar 100-an. Artinya sekitar 110. Artinya masih fair kan TWK TKP. Kalau ini kan masih agak jomplang gitu. Sama, lulusan yang lain juga sama. Misalnya diaspora juga dia itu 85, totalnya 311. Kalau disabilitas dia 65, jadi ini lebih rendah, tapi tetap ada totalnya 286. Jadi sisanya ya sekitar 221 lagi, dia masih harus dipenuhi dari TWK dan TKP. Tuh. Jadi tetap yang membedakan yang antara umum dengan kategori pelamar lain itu adalah kita TWK dan TKP ini ada minimalnya. TIU hanya berlaku pada kategori lain minimalnya, gitu ya. Sedangkan tadi umum, TWK, TIU, dan TKP. Tapi ingat masih ada total juga. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah setelah kita lulus ambang batas ini, kita itu bisa langsung ikut proses selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang? Oh, ternyata tidak, karena ada peraturannya. Nah, peraturannya adalah walaupun banyak yang lulus TKP ini, seleksi kompetensi dasar ini, tapi kalau kebutuhan yang dimasuk ke dalam seleksi kompetensi bidang, jadi kan tadi dari SKD ke SKD. Nah, jadi tidak semua yang lulus dari sini otomatis ikut ujian sini. Nah, dan kalau tidak ikut pun mungkin kategori tidak lulus juga ya. Tapi setidaknya kalaupun kita optimis bahwa ini tercapai, ternyata kita belum tentu dong untuk bikin SKD. Karena apa? Yang diambil adalah peringkat tertinggi. Nah, kategorinya itu adalah berapa jumlah kebutuhan. Kan? Nah, maaf ya tulisannya jelek ya. Kebutuhan, nanti yang berhak ikut SKB adalah 3 kali lipatnya. 3 kali lipat dari kebutuhan itu. Misalnya kalian melamar di suatu instansi, di jabatan dengan lowongan posisi itu cuma 1. Nah, berarti berapa orang yang ikut? Ya 3 orang, gitu kan? Yang bisa lolos itu yang bisa ikut tahap selanjutnya itu 3 orang, gitu. Kemana yang lain? Dan yang lain itu nggak lolos, nggak bisa ikut SKB, karena misalnya yang lolos seleksi administrasi yang ikut SKB itu ada ternyata yang mendaftar SKD itu, yang lolos SKD itu berhak untuk ujian SKD itu ada 50 orang, oke? Dan yang lulus ternyata adalah 30 orang nih, tapi ternyata kebutuhannya cuma 3, oke? Jadi yang diambil itu cuma 3 peringkat tertinggi, jadi yang sisa 27 lain ya nggak ikut, kebuang gitu loh, gagal. Nah, jadi karena itu kita harus nggak cukup puas dengan hanya lulus minimal ini, gitu ya. Jadi kita harus tetap kalau bisa mencapai yang 550 setinggi-tingginya. Karena apa? Kita nggak tahu yang lulus SKD itu di jabatan kita ada berapa orang. Jadi kita harus bekerja sekeras-kerasnya gitu loh. Jadi kalau misalnya pun kebutuhannya 3 orang, nah berarti 9 nih yang boleh ikut ujian SKBM. Sementara yang daftar ada berapa? Kamu harus pikirin juga, jangan sampai kamu atau kita itu malah optimis lolos di sini, tapi ternyata ini tidak penuhi peringkat ini. Jadi begitu juga dengan kategori lainnya, ini tidak hanya berlaku untuk
pelamar kategori umum, tapi pelamar kategori diaspora, kumulaut, segala macam dokter. Nah, tapi biasanya kan pendaftarnya mungkin tidak sebanyak kategori umum. Oke? Nah, ya guys, jadi itulah pentingnya kenapa kita harus tahu semua ini, supaya kita benar-benar belajar ya, berusaha sungguh-sungguh lah supaya lulus ya. Semoga ini bisa menjadi jalan hidup yang baru. Nah, sebelum kalian ujian, kalian harus tahu juga nih apa hasil persiapkan ya. Yang pertama, jangan lupa membawa kartu ujian. Itu harus dicetak, karena kalau enggak nanti kalian nggak bisa masuk. Nah, diharapkan datang 60 menit sebelum ujian. Nah, kalian harus perhatikan juga nih peraturan terbarunya. Jangan sampai salah. Nanti siapa tahu ada kebutuhan untuk swab test atau PCR berapa hari sebelum tes dimulai. Jadi kita bisa mempersiapkan ya, tapi kita nggak bisa dikasih masuk karena nggak ada persyaratan itu. Jadi penuhi peraturannya, barang-barang apa yang diperlukan. Jadi nanti kita kalau bisa datang 1 jam sebelumnya, jadi bisa ditempatkan dulu posisinya di mana. Jadi kita bisa tidak terlambat, bisa mengerjakan dengan tenang. Oke, nanti kita untuk sesi video berikutnya kita akan mengadakan simulasi. Saya akan bikin simulasi dari buku ini, kemudian nanti juga ada dari website skdcpns.com. Jadi kita bisa belajar simulasi, kira-kira lulus nggak nih, kira-kira dapat nilai berapa ya, layak nggak lulus SKB. Jadi supaya kita sama-sama belajar, sama-sama bisa lulus. Semoga video ini bisa membantu, bisa menyemangatin, bisa sama-sama kita berusaha. Tonton terus supaya kita bisa selalu sama-sama belajar. Oke, terima kasih, sampai jumpa.